Bertemu kembali, Saudara, di Kompas Petang. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di MPR RI, Jokowi angkat bicara soal peluang Gibran menjadi bakal cawapres Ganjar jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres. Sebelumnya Puan Maharani menyebut PDI Perjuangan mempertimbangkan uji materi batas usia capres-cawapres dan menyebut Gibran bisa saja menjadi cawapres Ganjar kalau gugatan disetujui MK. Mas Gibran, Pak, dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Pak Ganjar jika MK mengabulkan batas usia 35 tahun, Pak. Kata Bu Puan. Tanyakan Bu Puan. Kalau Bapak akan mengajukan, Pak. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sendiri turut menanggapi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebutnya berpeluang jadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Gibran mengaku belum tahu pernyataan Puan. Ditanya kesiapannya, Gibran menjawab jangan dia yang jadi cawapres Ganjar. Gibran tak ingin Ganjar kalah karena dia yang jadi cawapresnya. Beliau yang bilang? Iya. Saya nggak tahu. Nggak tahu sih. Siapa itu? Ya? Siapa itu partai? Waduh, ya janganlah. Saya kan bukan siapa-siapa. Takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot. Jangan-jangan. Yang senior-senior aja. Monggo. Kemarin kan juga sempat bilang kalau Mas Wali nggak mungkin menjadi pendampingnya Pak Ganjar. Ya kan umurnya nggak cukup. Umurnya nggak cukup. Menyusul kabar Gibran Rakabuming Raka didorong relawan jadi cawapres Prabowo Subianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bereaksi dengan membuka peluang Gibran jadi cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Puan, kalau gugatan batas usia cawapres disetujui jadi 35 tahun, bisa saja Gibran jadi cawapres Ganjar. Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kabar Gibran akan jadi cawapres Prabowo berembus kencang setelah Prabowo kembali bertemu dengan relawan Jokowi Gibran di Solo 9 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu, relawan menyodorkan Gibran jadi cawapres, sementara Prabowo menyatakan Gibran termasuk yang diperhitungkan jadi cawapresnya. Saya kira sebagai tokoh ya pasti, sebagai tokoh ya pasti ya semua diperhitungkan. Ya. Berarti ini Mas Gibran juga diperhitungkan Mas dalam bursa cawapres Bapaknya. Yang penting bagaimana rakyat, saya kira itu yang paling penting. Ya. Oke, terima kasih. Tetapi saya menyampaikan Pak Prabowo, yang pertama elektabilitas Mas Gibran selalu naik. Kenapa Anda ke depan itu anak-anak muda dikasih ruang untuk menjadi memimpin Republik ini, salah satunya adalah Mas Gibran. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, mewanti-wanti Gibran berhati-hati agar tidak bernasib sama dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang kalah dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu. Menurut Rudi, dorongan relawan bisa saja tulus tapi juga bisa menjerumuskan. Asumsi dua saja. Ini apakah mau menjerumuskan atau memang tulus untuk Mas Gibran menjadi wapres. Lah kalau nanti sampai Mas Gibran ini mau menjadi cawapres dan kebetulan kompetisinya tidak sesuai dengan harapan, ini mungkin akan seperti yang pernah terjadi pada AHY. Meski koalisi Pilpres sudah mengarah ke 3 poros dan sejumlah nama masuk bursa cawapres, ketiga bakal capres belum mengumumkan siapa pendamping masing-masing. Penentuan nama cawapres diprediksi alot dan akan ditentukan di menit-menit akhir pendaftaran Pilpres. Tim Liputan Kompas TV.
Upaya untuk mendorong Gibran menjadi cawapres dilakukan oleh sejumlah pihak. Salah satunya dengan mendorong uji materi atas usia minimal capres dan wapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apa yang disasar parpol yang mendorong Gibran untuk dimajukan sebagai cawapres? Apa yang harus dipertimbangkan terkait posisi cawapres ini? Kita bahas bersama dengan Rahayu Sarasvati, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto. Juga sudah bergabung Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, dan Huriah, Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya mulai ke Bang Masinton dulu. Jadi seserius apa nih kemudian PDI Perjuangan bakal memasangkan Pak Ganjar dengan Gibran? Pertama, PDI Perjuangan itu selalu mengedepankan kader ya. Nah, karena PDI Perjuangan itu selalu sebagai partai ya, sebagai partai politik, salah satunya adalah menciptakan kader-kader gitu ya. Sebagai kawah candra di muka pengkaderan itu ya partai politik salah satunya. Nah, maka PDI Perjuangan selalu mengedepankan ya dan selalu mempertimbangkan aspek untuk mendorong kader partai sendiri. Nah, tentu ini terkait masalah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ya. Nah, karena itu syaratnya sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu ya meskipun ini sebenarnya adalah domain pembentuk undang-undang, tapi jika kemudian Mahkamah Konstitusi memutus syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu di bawah 40 tahun ya, sepanjang memenuhi syarat, tentu dari beberapa kader-kader PDI Perjuangan tentu akan menjadi bahan pertimbangan. Termasuk Gibran di sini? Ya, sepanjang nanti umpama syarat undang-undangnya terpenuhi gitu ya. Nah, jadi sebagai partai politik tentu kami pastilah mengedepankan kualitas dan kemampuan dari kader kami sendiri seperti itu. Jadi peluangnya ini serius begitu ya, memasangkan atau menjadikan Gibran sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar ini sudah serius tahapannya ya? Ya, ini kan sebagai bahan pertimbangan lah, kan gitu ya. Belum tentu diputuskan juga, tapi tentu akan dipertimbangkan siapa-siapa nanti kader yang memenuhi syarat dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden nantinya, seperti itu. Oke, tapi secara kompetensi menurut Anda Gibran ini sudah pas, sudah sesuai, sudah cocok belum untuk dengan statusnya sebagai bakal calon wakil presiden? Ya, kalau syarat ya dan kemudian kemampuan segala macam, ya saya rasa dengan bekal pengalaman sebagai wali kota Solo ya tentu sedikit banyak sudah ada pengalaman lah dalam memimpin birokrasi pemerintahan seperti itu. Bagaimana juga selain memimpin birokrasi pemerintahan ya juga memimpin masyarakat seperti itu. Jadi ya kader itu ya jam terbang pengalaman itu juga akan menjadi pertimbangan. Baik. Oke, Pak Prabowo juga membuka atau memperhitungkan juga nama Gibran nih Mbak Saras. Tapi kan di sisi lain kita tahu bahwa Gibran ini sebagai kader PDI Perjuangan. Memang apa menariknya sosok Gibran ini di mata Gerindra? Dari awal Pak Prabowo sudah menyatakan juga waktu ditanya bahwa semua tokoh, semua nama, semua putra-putri terbaik bangsa pasti akan menjadi bahan pertimbangan kita. Dan dimaksud kita itu bukan hanya Pak Prabowo tapi juga tentunya semua partai koalisi. Ya kan sekarang istilahnya sudah ada koalisi kami, sudah ada Golkar, PAN, PKB, Gerindra. Saya yakin bahwa semua pasti akan mengajukan putra-putri terbaiknya. Kalau soal Gibran ya tentunya kita tidak bisa terlalu berandai terlalu jauh karena masih ada persoalan undang-undang yang berlaku di mana beliau masih belum memenuhi persyaratan usia. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang beliau secara pribadi, saya yakin kita semua mengakui beliau sebagai kader PDI Perjuangan yang muda tapi cukup berhasil sebagai wali kota Surakarta atau Solo. Jadi kita harus bisa mengakui kemampuan dan juga kekuatan dari masing-masing putra-putri terbaik bangsa ini.
Jadi sudah cukup menurut Anda dengan posisi sebagai wali kota Solo untuk menjadi bakal cawapres, sudah cukup untuk Gibran ini? Kalau itu nanyanya secara pribadi atau saya? Iya, kalau dari pendapat Gerindra sendiri sih itu, di posisi Gerindra begitu. Kalau di Gerindra sekali lagi itu bukan sekarang masih terlalu banyak nama ya. Semua nama yang kalau misalkan ditanya itu yang di survei itu semuanya satu persatu pasti dipertimbangkan. Tidak mungkin tidak gitu. Dan nama Gibran pun juga saya yakin dipertimbangkan. Apakah sudah cukup atau tidak seperti Pak Prabowo tadi sampaikan, semua juga akan dilihat dari apa yang menurut masyarakat. Itu juga pasti akan kami pertimbangkan. Oke, Mbak Huriah, ini hulunya kenapa kemudian nama Gibran ini jadi berpeluang untuk jadi bakal cawapres, ini semuanya datang dari uji materi Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang didorong menjadi 35 tahun yang awalnya 40 tahun. Apa yang Anda cermati dari ini semua? Ya, saya kira ya ini justru memperlihatkan sebuah ironi dan kemunduran demokrasi ya. Ketika kemudian kita melihat bahwa undang-undang gitu ya bisa diubah hanya untuk memenuhi gitu hasrat para politisi dan partai politik yang ingin mengusung winning candidate. Kan jadi persoalannya adalah pada popularitas dan elektabilitas gitu. Dan bagaimanapun kalau kita lihat sosok Gibran gitu ya, meskipun dia punya track record politik yang masih sangat baru, bahkan bergabung di partai politik juga baru gitu. Tetapi faktor Gibran sebagai anak Pak Jokowi ini dianggap sebagai modal politik yang kuat gitu ya untuk mengerek elektabilitas gitu. Nah, tetapi kan sayangnya kemudian ini mengorbankan komitmen politik yang sudah terbangun jauh-jauh hari gitu ya di dalam undang-undang pemilu ketika kita mengatur tentang syarat minimal usia capres dan cawapres gitu. Dan ini lagi-lagi menurut saya menunjukkan ya persoalan serius di mana partai politik gitu ya tidak cukup berkomitmen gitu untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi untuk menjaring kader-kader terbaiknya gitu ya. Pada akhirnya ketika kemudian akan menuju kontestasi pemilu, maka yang menjadi pertimbangan utama partai itu adalah popularitas dan elektabilitas figur. Artinya siapapun bisa menjadi pasangan cawapres gitu ya yang akan dipilih selama dia memenuhi dua faktor itu tadi. Baik. Walaupun tadi ya taruhannya adalah ada upaya gitu ya untuk menempuh cara-cara legal dengan mengajukan amandemen gitu ya dengan mengajukan judicial review gitu. Oke. Kalaupun kemudian nanti MK pada akhirnya akan meloloskan uji materi yang digugat oleh sejumlah pihak ini, apakah ini bakal berbahaya untuk demokrasi kita? Jawabannya nanti kita akan diskusikan lagi di segmen berikutnya selepas jeda berikut ini. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar.